Kasihan juga El Nino ini. Kasihan juga El Nino. Jadi kami paham masyarakat. Jor-jorannya Jokowi kemarin menurunkan beras berupa bansos sehingga stok beras di Bulog kita minus Berkurang. Sehingga kekurangan beras tadi itu timbullah ledakan harga di lapangan. Petani Penghasil beras, tetapi dia penerima bansos ternyata dia nggak bisa membangun manajemen sehingga terjadi ledakannya. Makanya rakyat jogetin aja. Baiklah, kita akan bahas kenapa harga sembako semakin menggila. Telah hadir di hadapan kita Kang Irwan. Selamat datang Kang Irwan di podcast Azil Talk. Mantap. Jadi ini Kang, sekarang kan harga semakin menggila nih Kang. Sembako ini ada cabai juga naik Kang. Cabai naik ya. Beras apalagi. Dan nanti disusul oleh harga-harga lain yang semakin menggila juga. Iya. Kakang sebagai orang yang jernih berpikir, sebagai intelektual dari alumni Institut Pertanian Bogor IPB, Kakang pasti mengerti lah, paham lah kenapa ini terjadi. Apalagi terjadi pasca pencoblosan tanggal 15 Februari kemarin. Coba Kakang jelaskan kenapa harga sembako semakin menggila. Yang pertama mungkin gini Bang Asnil ya. Jadi yang paling utama dari sembako ini kan beras. Beras. Karena beras ini hampir 99% orang Indonesia itu tiap hari berinteraksi. Iya. Artinya memenuhi kebutuhan hidupnya. Iya. Jadi makanan pokok kita itu 99%. Iya. Beras. Jadi beras itu sesuatu yang dekat tuh dengan kita. Betul. Gitu loh. Dan untuk kalangan miskin itu pengeluaran 70% untuk beras. 70% untuk beras. Masyarakat pengeluarannya untuk membeli beras, kebutuhan hidup kayak gitu. Artinya kebutuhan untuk dia hidup, kalorinya itu dipenuhi oleh beras, ya kan? Kenapa semakin naiknya harga sampai detik ini masih melonjak tinggi? Iya. Kalau orang kan gampangnya sebenarnya sederhana ya. Kalau secara temporary, artinya dalam jangka pendek, itu yang paling sederhana kan hukum supply demand. Artinya orang yang butuh di Indonesia, penduduk Indonesia sekarang tuh hampir 280 juta. Tepatnya 279 kalau menurut BPS, ya kan? Sedangkan produksi ini menurut BPS juga turun malah. Produksi beras turun hampir 2% lebih, ya kan? Nah, artinya dari situ berarti ada gap, ya kan? Ada selisih, supply-nya terganggu. Berarti supply-nya kurang. Yang makannya tetap malah nambah. Nah, karena yang butuhnya itu lebih banyak, kemudian produksinya itu berkurang, itu otomatis Bang. Jadi penyebab harga beras ini naik karena supply-nya minim, berkurang. Kenapa minim? Benarkah karena perubahan iklim El Nino tadi itu sebagaimana yang disebut Jokowi tersebut? Benarkah itu? Jadi gini, kalau sepanjang pengetahuan kita, seingat saya, El Nino itu kan bukan datang kali ini ya. Ya, El Nino itu udah berulang kali. Alam semesta kami terbentuk, El Nino sudah ada. Ada El Nino. Kenapa sekarang dia El Nino? Kasihan juga El Nino ini. Kasihan juga El Nino. Jadi kami minta. Sama ini ada seorang filosof bilangnya sebentar salahin setan. Ini sama yang penting pemerintah yang menyalahkan adalah El Nino. Yang penting ada yang salah. Berarti pemerintah ini suka menjadi salah. Ini yang paling menarik nih Bang Asnil, ya kan? Yang pertama tuh El Nino tuh bukan kali ini saja. Kemudian selain El Nino kan kita juga ada El Nina, ya kan? El Nina, apa tuh El Nina? Kalau El Nino kan katanya ini geser nih kekeringan. Kalau El Nina hujannya lagi kebanyakan, banjir juga kan, kayak gitu. Nah kita banyak pokoknya. Jadi ada makhluk. Jadi alam selalu disalahkan.
ada makhluk yang udah diciptakan dan untuk dibuat salah. Kambing hitam. Kambing hitam. Tapi kita kembali ke data politik kambing hitam yang paling bagus dilakukan pemerintah sekarang. Betul. Atas minimnya sekarang. Betul. Jadi kalau saya sih global dulu deh ya, secara global dulu. Kalau yang namanya tadi hukum supply demand, itu hukum alam ya, yang artinya siapapun pasti tahu. Tapi bukan karena kita tahu kita menerima kan gitu. Artinya karena kita tahu hukum supply demand berkurang, kemudian ada pembenaran, ada pemaafan gitu kan. Nah, karena begini, Bang Asnil, Pak Jokowi ini udah mimpin dari 2014. Hampir 10 tahun nih. Ya kan? Artinya kalau kita cerita ke Nabi Yusuf, Nabi Yusuf kan diceritain tuh, pernah kan? krisis pangan juga. Bahwa kalau waktu itu karena ilmu pengetahuan belum seperti sekarang, artinya prediksi tentang alam kan belum seperti sekarang. Akan ada yang namanya El Nino, akan ada yang namanya El Nina, akan ada yang kekeringan. Dulu mimpi, ya kan? Mimpi. Sekarang ada teknologinya. Ada teknologinya. Seperti kita hujan, ya kan? Diprediksi kemungkinan besar hujan. Artinya tahu nih. Nah, kalau dulu dengan mimpi itu Nabi Yusuf, kemudian manajemen pemerintahan merencanakan di mana kekeringan 7 tahun diantisipasi dengan penyiapan secara 7 tahun. Kan gitu. Ada 7 tahun panen, 7 tahun kekeringan. Nah, ini kan sebenarnya kita udah dari dulu nih oleh BMKG akan ada El Nino. Jadi saya ngerti Mas Akam. Ini masalah manajemen pemerintah. Masa dulu aja waktu Nabi Yusuf aja yang teknologi belum ada sama sekali. Zaman batu. Mereka bisa manajemennya, bisa memprediksinya, bisa menatanya. Apalagi teknologi sudah begitu terbuka. Itu yang pertama. Kalau kita cerita ke masa lalu. Nah, lebih gampang biasanya kita kan akan sulit menilai kalau kita itu tidak ada perbandingannya. Ya kan? Sekarang kita bandingin deh dengan yang gampang negara lain. Ya kan? Contohnya Thailand yang dekat kita. Apakah dengan El Nino ini dia turun? Vietnam. Ya kan? Mereka tetap ekspor. Artinya surplus. El Nino nggak ngaruh. Ada ngaruhnya tapi diantisipasi. Jadi Jokowi ini nggak jelas juga dong. Ya iyalah. Artinya dalam arti seperti kenapa dia dipuji? Ini yang bingung juga. Ini kita mengemukakan fakta supaya ini faktanya harus kita ungkap. Artinya begini. Jadi masyarakat jangan disakiti dalam hal ini. Jadi begini maksud saya. Kalau kita cerita tentang tadi El Nino, El Nina itu semua mengalami. Oke. Karena di Asia Tenggara, Vietnam, Thailand, seperti itu. Ngalamin Malaysia, betul. Apakah seperti itu kondisi sekarang memalukan seperti ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ke internal, fakta internal, Bang Asni. Itu bahwa yang namanya produksi beras, kita beras deh ya, kita ada periksa padi nih, tanaman padi itu kan sebenarnya ada 3 Bang. Satu produksi, ya kan? Kedua distribusi, ketiga konsumsi. Nah, produksinya dulu nih. Produksi. Gimana bisa produksi? Ada lahannya. Lahan kita begitu luas. Lahan kita berapa? Nah, jangan ngomong luas dulu. Kalau luas itu nggak jelas. Dibandingkan dengan Indonesia. LBS namanya, lahan baku sawah. Itu sawah kita luasnya ada segini di Indonesia nih Bang, 7,4 juta. Kemudian di Vietnam nggak jauh-jauh itu sama kita, 7,4 juga tuh sekitarnya. Di Thailand kira-kira 8,7. Tapi jumlah penduduk Vietnam kan sedikit kan? Nanti, ya nanti. Kemudian di India, itu sawahnya itu kira-kira 40 jutaan. Nah, sekarang kalau kita cerita India dulu, kenapa India menarik nih? India itu produksi terbesar atau eksportir terbesar. Kalau produksi terbesar Cina, tapi nomor 2 India, tapi dia terbesar sedunia eksportirnya. Jadi Thailand lewat 40% itu beras di dunia itu dari India. Padahal India dulu impor. Luar biasa India. Meskipun penduduknya 1,4 sekarang.
Sekarang nomor 1 pun juga. Iya, 1,4. Cina kan sekarang agak nurun nih. Nurun sedikit. 1,39. Nah, bandingkan dengan 2,7, ambillah kita 3 lah ya kan. Berarti 4 kali lebih. Artinya gini, kalau kita melihat ya, dia punya lahan 40 juta. Untuk dia menghasilkan 120 juta ton. 120 sampai 130 juta ton. Indonesia dengan 7, itu menghasilkan 30 juta ton. Yang India 40 juta menghasilkan 120. Artinya kalau dari segi produktivitas Indonesia lebih jago. Nah, sekarang apa ya sih produktivitas kita lebih jago? Kita lebih jago, tapi jumlahnya lebih karena kalah luas. Lanjut. Kita contoh ya, yang sederhana tadi. Kita sawahnya 7,4. 40 dibagi 7, hampir 6 kali lipat kan? Kalau 5 kali lipat lah gitu ya kan? Artinya 5 kali lipat. Sedangkan penduduk India dengan Indonesia, kita kan tadi 6 kali lipat, 5 kali lipat. Hasilnya yang tadi itu kita 30, dia 120, 4 kali lipat. Artinya sebenarnya ada hitungan yang sebenarnya sederhana. Apa tuh? Kalau Indonesia ingin tadi surplus, ya kan, perlu juga daya dukung lahan yang cukup. Jadi kalau 30, ya kalau yang 4, jadi lahan sekarang kita ini nggak cukup. Ngepas. Kenapa ngepas? Put ester itu? Nah nanti nih, kenapa sebut ngepas? Dari 2018 sampai 2023 produksi kita nggak berubah. Kira-kira 30 juta, nggak naik. Kemudian produktivitas nggak naik juga 5, nggak nembus 6, kayak gitu loh. Nah, kalau cerita tadi, kita gimana nih? Karena tadi itu suplainya kurang, mau digimanain kan gitu. Nah, pemikiran itu ada 2 sebenarnya. Ya solusinya. 1, ekstensifikasi. Ekstensifikasi nambah lahan. Indonesia masih punya lahan nggak ada, masih ada. Ya betul. Gitu loh, ada karena ada 12 juta lagi sebenarnya lahan. Ya kan, artinya untuk naikin bisa. Kemudian yang kedua adalah dengan intensifikasi. Nah, intensifikasi itu artinya apa? Hasil per hektarnya ditambah dong. Masa sekarang cuma 5, bisa nggak 6 ton? Produksinya rata-rata average ya. Kalau di kayak di Indramayu ada yang suka 8, ada yang 9 ya kan. Tapi average di Indonesia itu masih 5. Indonesia masih punya peluang sebenarnya untuk di-upgrade. Asal pemerintah serius. Kan begini, negara kita kan negara agraris. Masa pemikiran sederhana ini bukan sebuah perencanaan yang utama ya, suatu misi yang besar ya, itu dia. Pemerintah ya. Kalau pemerintah ini banyak yang tolong atau gimana? Kalau ngurus beras ya kan, itu kan sejak zaman Bung Karno. Iya. Itu ngurus beras. Saya masih ingat. Lah iya, petani singkatannya apa? Iya, ada petani. Petani itu singkatan negara Indonesia tuh, RI-nya ya kan gitu. Jadi ada benar juga nih Kang. Soekarno pernah mengatakan kayak gini. Hidup pangan menyangkut hidup mati rakyat. Jadi kenapa hal yang sangat pokok sekali itu tidak menjadi suatu perencanaan yang besar gitu ya, perencanaan utama pada pemerintah. Waktu Jokowi saya melihat, saya tertarik masalah agraris juga. Ternyata ini meleset juga nih orang. Kalau langgaknya kayak sosok apa tuh punya empati sebenarnya gini, Bang. Kelihatan banget, tapi faktanya nggak ketemu juga nih orang. Jadi gini kalau saya lihat ya, apa yang harus kita pelajari dari negeri-negeri sebelah yang sebelumnya itu mungkin di bawah kita. Vietnam kan baru selesai perang, ya kan. Kemudian Indonesia merdekanya tahun 45. Di Vietnam baru kemarin, ya kan, perang dengan Amerika dan lain-lain. Kemudian daerah sekarang Myanmar juga, ya kan, Laos, Kamboja di situ, jadi eksportir semua. Cina juga, kemudian yang India juga, ya kan, luar biasa. Nah, apa yang bisa dipelajari dari mereka? Kalau saya melihat begini, Bang, konsistensi, kepedulian,
terhadap pertanian, khususnya pertanian yang pangan tadi, walaupun tadi itu rezim itu berubah. Jadi nggak bisa kita ngomong satu rezim 5 tahun ganti lagi, nggak bisa. Ini pangan itu dibangun nggak bisa dengan seperti itu. Satu produksi terus, apa lagi yang tadi? Produksi yang tadi ya kan. Yang kedua bang, ancaman paling nyata di kita adalah penurunan luas lahan. Menurut survei, menurut estimasi ya, Balai Besar Penelitian Lahan dan Sumber Daya Lahan, tanah dan sumber daya lahan itu tahun 2045 yang nanti disebut Indonesia Emas, itu lahan baku sawah kita tinggal 5,4. Berapa tinggal? 5,4 dari 7,4 hilang 2 juta. Kemana hilang? Konversi lahan bang. Konversi lahan kemana? Nah, yang disebut konversi lahan kita lihat yang paling gampang, kita lihat di Bekasi bang. Bekasi dulu itu salah satu yang disebut produsen padi. Ya kalau disebut itu apa namanya, penghasil padi lumayan. Kemudian Karawang, ya kan, Subang, Indramayu, Cirebon, Pantai Utara semuanya. Berubah jadi lahan real estate. Satu. Kedua, kawasan industri, pabrik. Ketiga, apalagi kalau di luar Jawa berubah menjadi tanaman perkebunan. Oh ya, perkebunan kayak sawit, perkebunan sawit. Nah, kenapa itu bisa terjadi tuh? Ya, kenapa Kak? Nah, kenapa berubah ke sana? Nah, ini menarik. Panjang sebenarnya nih kalau kita cerita beras, Bang. Kalau harus kita kupas tuntas kan? Di hasil top ini. Iya. Jadi beras ini, Bang. Yang pertama, secara pemerintah selalu melihat dia adalah komoditi yang strategis dan politis. Karena ketika Orde Lama ke Orde Baru tuntutannya harga bang, harga pangan, harga beras itu lonjak. Kemudian Orde Baru kemarin Orde Reformasi juga seperti itu. Turunkan harga. Turunkan harga juga. Artinya dia selalu dibawa-bawa nih si beras. Nah, itu jadi modal politik. Menjadi isu politik yang tadi kita diproduksi bang, baru cerita produksi, baru kita cerita lahan, ya kan? Sebenarnya siapa yang ngegarapnya? Si lahan itu petani bang. Iya. Nah, yang menarik dari petani Indonesia pertama bang, tentang kepemilikan lahan. Itu rata-rata di bawah 0,5. Cuma 0,5%. Di bawah 0,5 hektar. Iya. Per orang, per rumah tangga, bukan per orang hitungannya. Per rumah tangga, per kakak. Bahkan ada yang nyebut 0,3. Padahal usaha pertanian itu ada yang namanya skala usaha bang. Jadi kalau abang nih misalkan nanam cabai ya kan di halaman, tapi ingin jadi kaya, tapi tanaman abang, halaman abang cuma 100 meter ya susah bang. Ada yang namanya skala usaha, artinya seperti sawit ya kan. Kalau membuat pabrik 6.000 hektar satu pabrik. Nah, sama dengan tadi usaha pertanian, yang padi itu minimum 2 hektar harusnya. Dengan 2 hektar baru petani itu kaya. Nah, ada survei yang menarik bang. Apa tuh? Petani di kita itu termasuk petani yang miskin, petani gurem. Artinya kepemilikan lahannya kan gurem. Ya kan? Gak jelas. Ketika tadi cerita bahwa ada bantuan bansos, ya kan, atau raskin dulu. Itu ada penelitian di Indramayu, kemudian di Cirebon, kemudian di Karawang, Subang dan lain-lain. 57% penerimanya petani. Padahal dia produsen. Sangat miris sekali. Gitu. Kan petani beras, tetapi dia penerima bansos itu. Ini sangat apa ya? Nggak bisa berkata lagi saya. Apa saya bilang kurang ajar pemerintah? Saya berarti mengatakan ini pemerintah kurang ajar. Ini kenapa saya sampaikan ini, bang? Ini 2 kutub sebenarnya, bang. Yang pertama yang abang cerita tadi, kenapa harga mahal? Itu kutub konsumen. Mahal itu kan daya beli. Kalau daya belinya ada kan nggak mahal bang, ya kan? Kalau abang misalkan penghasilannya misalkan 50 juta ya kan, harga beras 20.000 juga nggak ada masalah. Itu yang pertama. Itu sisi konsumen. Sekarang sisi produsen. Produsen itu siapa? Petani. Kalau saya sih petani itu menganggap dia pengusaha di bidang pertanian.
harus untung dong. Hmm. Abang kalau melihat kira-kira tingkat kesejahteraan petani, itu ada parameter. Kalau di statistik itu ada namanya NTP salah satunya, nilai tukar petani. Nilai tukar petani itu berapa indeks yang dia terima dengan indeks yang harus dia keluarkan. Artinya yang dia terima kalau dia jualan dapat berapa, nah dibandingin dia. Kalau di atas 100, kalau di atas 100 berarti ada untung. Ya. Tapi kalau 100 lebih dikit, untungnya tipis. Ya. Ya, dia rata-rata terjadi apa? Nah, saya ceritakan data 2001, 2021, 2022 itu di bawah 100 kan. Artinya penghasilnya lebih rendah daripada. Artinya bahwa dia usaha tani tapi rugi. Iya. Sederhananya begitu. Sangat miris sekali. Gitu. Ya udah dijual aja, nanti kerja ke kota misalkan. Akhirnya apa? Lahan kita yang tadinya 7,7 berubah jadi 7,4. Sekarang kan belum penelitian lagi data sekarang. Apa benar masih 7,4? Ini harus menjadi perhatian pemerintah juga. Betul, bisa diukur gitu. Betul. Ini buat perencanaannya udah matang gitu ya. Betul. Tapi faktanya persoalan ini dari dulu sampai sekarang tetap itu terus. Nah, Dan memalukan lagi kak, antrian masyarakat itu terus kita saksikan. Itu memalukan sangat di hadapan dunia kita. Apalagi yang seperti bagi sembako di depan istana harusnya sebagai simbol konyol lah, itu sangat konyol sekali. Ya harusnya dihindarin lah seperti. Bukan masalah itu konyol orangnya kak. Presiden konyol lah. Bagaimana mempertemukan harga petani dengan harga konsumen, harga petani yang produsennya ketemu sehingga petani untung. Ya. Si masyarakat tidak kemahalan membelinya. Nah, gimana cara mempertemukan? Jadi gini bang, rumusnya. Ini Ada rumusnya nggak tuh kak? Rumus selalu ada. Wah. Tetapi yang lebih penting dari rumus adalah pro ke siapa? Iya. Kita terlalu pro kepada konsumen bang, dimanjakan. Jadi seolah-olah beras itu harus murah. Kalau saya cenderung bukan begitu. Beras itu harus terjangkau, bukan murah. Harga sekarang terjangkau nggak? Nah kita lihat daya beli masyarakat kita dong. Iya kan? Kalau daya beli masyarakat kita itu bagus, nggak salah nggak jadi masalah. Kalau kita pro, artinya keberpihakan kita terhadap petani, itu bukan negara-negara yang terbelakang yang melakukan itu, malah negara-negara maju di Eropa. Yang paling jelas di Jepang. Di Jepang itu bagaimana petani itu menata diri sehingga sampai yang namanya parlemen, keputusan-keputusan pemerintah mendengarkan petani. Jadi kalau di Jepang itu masalah pangan ini menjadi isu strategis, isu utama khususnya ya? beras ya. Karena mereka nggak mau sama sekali ada impor. Kenapa? Mungkin ada trauma masalah. Ini contoh juga anti impor, tapi Gabon nggak ada langkah konkretnya. Kedua malah menjadikan bancakan kah? Benar kah itu? Betul. Impor ini bancakan juga nggak? Iyalah pasti. Kenapa impor? Saya rasa Indonesia bisa nggak impor? Jadi gini. Kedaulatan pangan tadi. Jadi gini. Desain kita sebenarnya udah bagus. Desain kita udah bagus. Desain sudah bagus. Udah bagus. Salahnya di mana? Nah ini dia. Salahnya di mana ya? Kita cari nih. Kita coba analisis. Desainnya kenapa bagus? Ya kan? Saya ingin tahu dulu desainnya apa. Yang pertama, ya kan? Si petani itu kan pasti lemah, punya kekurangan. Ya. Kemudian intervensilah pemerintah lewat yang namanya subsidi. Ya. Subsidi di situ ada dua. Ada subsidi input, ada subsidi output. Sebenarnya bukan output, subsidi harga, ya kan? Nah, subsidi input begini bang. Nah, petani ini dapat subsidi, salah satunya dulu sih ada subsidi benih, sekarang ada subsidi pupuk, namanya pupuk subsidi, ya kan? Nah, pupuk subsidi ini sering jadi masalah nih, Yang pertama, ya kan, masalah distribusinya, masalah ketidaktepat sasarannya, masalah ketidaktepatan waktunya, masalah ketidaktepatan jumlahnya, macam-macam nih. Tapi desainnya bahwa petani harus dibantu itu udah benar, udah oke. Nah kedua, untuk lahan ini sekarang udah ada undang-undang tuh sebenarnya bang, undang-undang perlindungan lahan.
ya kan? Jadi LBS itu lahan baku sawah sebenarnya tidak boleh bisa dikonversi. Pidana tuh sekarang mengkonversi lahan. Tapi faktanya tetap ada pidana. Nggak pernah saya mendengar pidana terhadap perpindahan lahan. Ini judul nih bang. Artinya kita bedakan antara desain kemudian orang itu ngejalanin desain enggak? Iya. Abang sebagai dulu kan arsitek ya bang ya. Iya. Tapi kalau nanti orang sipilnya nggak ngikutin bisa-bisa aja bang. Ya bisa aja. Karena katanya kondisional. Kondisional lah. Ini yang ini. Kemudian yang kedua yang mungkin yang harus diatur juga, kenapa tadi abang titik temunya di mana? Itu di penentuan HPP bang. Harga pembelian pemerintah. Jadi harga pembelian pemerintah itu ditentuin. Oh kalau yang namanya beras medium, yang GKP itu gabah kering dipanen, habis panen tuh kering, itu harganya sekian, misalkan 5.000, ya kan? Ada GKG gabah kering giling, itu berarti misalkan 6.500 misalkan. Nah setelah itu ada beras medium, ada beras super, ya. Ini sebenarnya udah ditentukan. Tapi hukum supply demand tuh nggak bisa dilawan bang. Yang pertama, ya kan? Lah kalau nggak ada petani misalkan mau dibeli oleh Bulog, ya kan? Ya. Nah, Bulog mau belinya dengan HPP yang ditentukan oleh pemerintah. Tapi ada tanda kutip kan, yang sering diceritain tengkulak dan lain-lain. Karena kosong sekarang, dia berani membeli di atas itu. Iya. Jual kemana bang? Ya petani itu makhluk yang sifatnya ekonomi, pasti dia jual ke yang tadi beli lebih tinggi. Nah, apalagi sekarang nih, ya kan, di lapangan ada perusahaan besar yang mulai masuk tuh, bukan ke produksi, tapi ke penggilingan, ke processing. Jadi dia nampung beras-beras, dan kalau di lapangan tuh kelihatannya ya Bulog tuh kalah saing. Makanya Bulog misalkan ditugaskan oleh pemerintah harus menyerap misalkan 100, paling dia mampu 20. Kenapa? Kalah harga, kalah cepat. Gitu loh. Karena Bulog sekarang beda dengan Bulog zamannya Orde Baru bang. Apa bedanya? Nah, kalau sekarang itu perum dia. Kalau dulu Bulog itu bukan perum, jadi badan usaha logistik. Kalau sekarang kan jadi kelembagaan perum yang harus di bawah BUMN dan lain-lain. Kalau dulu kan sendiri dia Bulog itu. Jadi orientasinya beda. Kalau Bulog sekarang orientasinya COVID. Ada nggak gitu? Sebenarnya nggak selalu harus seperti itu, karena ada penugasan kan. Bulog itu tetap dia. Kalau dulu bukan hanya beras bang, bukan hanya beras, tapi bahan pokok yang seperti abang tadi. Kemudian dia punya mitra ke bawah, koperasi-koperasi, KUD, Pusku dan lain-lain beli, ya kan, termasuk dia menyediakan pupuk dan lain-lain ke sana ke bawah. Ada mitranya. Mitranya. Nah, Bulog itu telurnya mitra dia. Sekarang kalau nggak salah punya 1.600 gudang. Itu zaman Orde Baru bang. Nggak nambah tuh. Sekarang? Iya nggak nambah. Mungkin banyak yang rusak malah. Artinya apa? Ketika ada pertanian, ya tadi ya kan, produksi, itu ada yang namanya distribusi. Tapi sebelum distribusi kan ada penyimpanan bang. Nah, kalau di Thailand menarik bang. Gimana? Mereka nyiapkan gudang-gudang, kemudian petani bisa nitipkan bang. Bahkan digade namanya, dapat 90%. Ketika harganya itu naik, baru dia jual. Jadi dia gak usah mikir-mikir yang namanya ke rentenir, dia serahin aja tuh ke ini. Misalkan dia dapat 5 ton atau 2 ton gitu ya kan, serahkan ke situ, dapat 90%. 90% itu, misalkan dengan hitungan nanti harga naik baru gue jual, kan bisa lebih bang. Kalau sekarang petani itu kan lemah. Waduh, udah yang namanya kita nggak punya pengering, musim hujan ya kan, udah jual aja. Apalagi anak mau sekolah, ya kan. Tadi kakak menyinggung tentang Bulog. Pertanyaan saya, benarkah ada mafia pangan tadi? Ya kalau tanda kutip ya. Istilah mafia ini kan sebenarnya ya. Kalau saya selalu melihat dia pelaku ekonomi, di bidang apapun ada, tapi dia menggunakan kerjasama dengan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan effort yang paling gampang.
Jadi Contoh, mafia kebijakan berarti. mafia kebijakan. Ya, oke, lanjut. Itu bukan hanya beras. Semua. Udah ada kan contohnya dulu yang namanya mafia daging, udah masuk ke pengadilan kan, ya kan? Itu artinya beras pun sama. Kemudian ada evaluasi, ada analisisnya waktu itu dari Rizal Ramli, dari Faisal Basri, ya kan? Sekian persen angkanya dan lain-lain kayak gitu. Ya, bayangkan ya begini kan. Ekspor kita itu bisa jutaan ton. Berapa ton? 5 juta ton ya? Berapa? Tergantung impor kita. Sorry. Impor tadi itu. Ya kalau pertanyaan saya, ada selisih 1.000 rupiah, 100 rupiah aja manis itu per itu bisa triliunan rupiah juga dapat keuntungan dari impor ini kan? Ini menarik ya bang ya. Ini saya coba kembali kepada wilayah-wilayah yang mungkin yang tadi disebutkan abang tapi berbasis sejarah, ya kan? Contoh ya bang. Contoh yang namanya dulu di Orde Baru, ini kan sekarang ilmunya nyerap dari Orde Baru nih bang, tapi dikembangkan ya, ATM dia, ya kan, diadopsi kemudian dimodifikasi, ya kan, di ATM dia sifatnya. Nah di Orde Baru bang itu ditunjuk, ini yang pegang impor cengkeh, tahu orangnya, ya, waktu dulu, iya. Gampang banget kan? Dengan selembar penunjukan hanya dia yang boleh mengimpor cengkeh. Setelah itu gampang sekali, industrinya di sini ada yang namanya industri rokok. Tinggal beli ke dia, nggak boleh langsung. Kaya nggak bang? Kaya sekali. Itu yang pertama. Kaya sekali. Yang kedua bang, sekarang sampai kerasa nih kayanya. Yang kedua, itu yang namanya izin untuk impor gandum. Abang tahu nggak impor gandum saat ini berapa? Hampir 10 juta. Pernah 11 juta. 10 juta per tahun. Per tahun. Padahal di Indonesia sama sekali gandum itu 10 juta kali 10 juta ton kan? Ton. 10 miliar kilo. Tambah 01 kan? 10 udah kali 1 triliun. Nah, bang, yang namanya gandum dulu itu ada yang namanya grup, dari situlah mereka ngebangun Indomie, Indofood, ya kan? Dari situlah mereka ngebangun itu. Itu kan gampang. Kalau Asmil pada waktu itu udah hidup, dikasih yang namanya itu, udah apa? Itu yang pertama, ya kan? Artinya kalau abang cerita sekarang, gimana kalau tadi yang namanya itu impor, ya kan? Ya itulah salah satu tipe mafia ataupun apapun namanya, ya kan, pemburu rente disebutnya kayak gitu, iya. Jadi bancakan. Harusnya kan yang seperti itu dibebaskan aja siapa yang impor, ya kan? Ya kadang kita gini juga Kang. Tadi kan Akang udah uraikan. Sekarang saya ingin tahu juga dari pandangan Akang. Petani sekarang tidak diuntungkan, sementara konsumen merasa harga naik, dirugikan. Timbul pertanyaan kita. Tadi kan Akang sudah menjelaskan bagaimana mempertemukan titik temunya, yaitu dengan harga terjangkau. Petani untung, konsumen enggak kemahalan, terjangkau. Betul. Dalam persoalan ini ke depan, apakah pemerintah ke depan ini punya niat seperti itu enggak? Punya political will seperti ini enggak? Di pertanian itu yang paling penting air. Yang penting air. Kalau yang namanya tadi sawah nggak ada air, itu pertumbuhannya terbatas. Air kan irigasi, ya kan? Jadi irigasi harus ke PU dulu. Tepat. Artinya hulunya adalah bendungan. Tapi katanya Jokowi udah bangun embung-embung itu apa? Embung-embung itu. Embung itu bukan bendungan, jadi dia semacam kayak apa? Ya kan udah mendukung pertanian katanya. Klaim Jokowi ini. Nah ini kalau abang tarik ke makro, ya kan? Klaim itu harus disandingkan dengan keberpihakan dia terhadap politik anggaran.
Ya seakan program embung Jokowi bendungan di Bengkulu itu artinya gini Pak. Pertahanan pangan kita bagus, kedaulatan pangan kita bagus. Faktanya nggak ketemu juga. Artinya gini, apa? Bang, kan sederhana tadi. Ada 28 juta rumah tangga petani. Yang dengan program embung berapa biji tiap tahun? Kalau misalkan setahun itu misalkan ya kan ada 100.000 aja yang belum punya berapa itu? Harusnya ada matematiknya untuk itu kan sederhana sebenarnya. Oke, satu embung, kedua apa lagi? Yang kedua adalah pemeliharaan. Pemeliharaan contohnya? Ini kan banyak produk-produk kita itu produk-produk yang dibangun zaman Pak Harto, kemudian itu pemeliharaan yang paling kurang Bang. Jadi sehingga saluran itu, pemeliharaan air, saluran. Kan ada primer. Sekunder, tersier ya kan. Tersier itu biasanya yang udah ngalir untuk yang ke daerah pertanian, ya kan, yang lebih kecil. Nah, itu kan harus dipelihara, Bang. Oke. Nah, ada riset, ya kan, yang kalau dihubungkan dengan mafia tadi, ada di daerah tertentu di Pantura, karena ya kan lahan itu supaya tidak melanggar dari RT/RW ya kan, rencana tata ruang dan lain-lain, itu dirusak Bang. Yang namanya jalurnya itu air supaya apa? Sawahnya kering. Oke, itu masalah sakala tuh. Terus lanjut. Jangan salah Bang. Konversi itu tiap tahun hampir 100.000 hektar. Oke. Artinya modus-modus yang seperti itu memang didesain. Ada modus. Dan itu sistematis. Ini maksud kita adalah podcast kita ini sehingga kita mengetahui. Tapi nggak membahas detail. Lalu apa lagi? Suplai saprotan. Saprotan itu mulai dari pupuknya, ya kan? Ini pupuk apa? Udah. Ini menarik nih. Ini pupuk Bang. Abang perlu tahu harga pupuk itu meningkat hampir 2 kali lipat. Sekarang. Jadi abang jangan ngomong mahal. Subsidi. Jempol Pak. Jadi gini Pak. Gimana? Ceritakan. Jadi ceritanya gini. Indonesia ini alhamdulillah sebenarnya industri pupuknya termasuk terbesar Pak. Kalau di Asia pegang nama nih, ya kan. Produksi pupuk. Tapi pupuk urea. Ya, terus. Karena yang dibutuhkan untuk pertanian bukan hanya urea. Apa aja? Kenapa urea itu bagus di kita? Karena kita penghasil gas terbesar. Oke, satu. Nah, itu karena bahan bakunya itu. Udah selesai. Udah jangan dibahas dulu. Nah, yang kedua, fosfor. NPK. Bagaimana hasil kalium? Fosfor harus impor Bang. Impor. Terkendala kita minim kita di sini. Minim. Terus apa lagi? Kalium. Apa juga minim impor. Nah, ada hubungan dengan Ukraina nih Bang. Pupuk yang terbesar itu termasuk berapa terbesar? 2 terbesar atau 3 terbesar adalah Ukraina. Sejak Ukraina itu meledak, iya kan? Distribusi pupuk ke seluruh dunia itu terbatas. Akhirnya harga pupuk itu meledak. Naik semuanya. Mulai dari pupuk yang tadi NPK, ya kan? Kemudian yang macam-macam semuanya, fosfat dan lain-lain. Nah, ke petani akibatnya apa Bang? Ke petani. Jadi harga pupuknya naik karena Ukraina. Ini benar alasan Jokowi dong. Benar. Artinya gini loh, supply chain global terganggu. Ya kan? Dan Ukraina itu adalah termasuk penghasil pupuk terbesar di dunia. Nah, saya ingin konfirmasi sebagai pengamatan data. Artinya alasan Jokowi harga pupuk ini naik karena kondisi ada pengaruh. Signifikan atau signifikan. Karena harga pupuk itu ditentukan Bang. Oke. Ditentukan. Nah, hubungannya apa tadi dengan petani Bang? Ada 2. Iya kan? Bagi yang mereka tidak mendapatkan subsidi, ya kan? Itu belinya 2 kali lipat. Misalkan tadinya biasa belinya 300.000, jadi 600.000, ya kan? Yang kedua, bagi BUMN atau pemerintah, nilai subsidi yang biasa sekarang 25 triliun kan kalau nggak salah, 25 triliun itu dapat misalkan 9 juta ton, dengan kenaikan harga mungkin dapatnya cuma 7 ton, 7 juta ton. Akibat 7 juta ton, yang penerimanya kan tetap Bang,
misalkan penerimanya misalkan ya. Ya, solusinya apa kira? Oke, itu kan teknis banget. Solusinya kan? Kenapa? Melihat permasalahan ini. Nah, artinya gini loh Bang, ya. Kenapa kita butuh concern benar-benar terhadap pertanian, ya kan? Karena antisipasi terhadap hal-hal seperti ini itu akan terjadi kapan saja. Dulu abang kan cerita nggak mungkin perang Bang, Iya. ya kan? Nah, yang kedua Bang, untuk beras nih, India tahun 2023 menyetop ekspor. Padahal India itu eksportir 40% dunia. Akhirnya harga dunia meledak. Harga dari Thailand 17% kalau nggak salah naik, ya kan? Dari Vietnam naik. Kenapa? Suplainya terbatas dunia. Iya, oke. 40% dunia. 40% dunia dia. India kenapa ngejaga gitu? Karena dia jaga-jaga kalau perang berkelanjutan, apalagi di Timur Tengah nanti perang Bang, lebih baik dipenuhi dirinya sendiri dulu. Jadi stok beras kita di dalam negeri kurang. Sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Kalau India cadangan berasnya 53 juta ton. Indonesia produksinya aja cuma 30 juta. Jadi gini Kang, Presiden Jokowi membantah bahwa melonjaknya harga beras sekarang tidak ada hubungan dengan bansos yang dilakukan Presiden Jokowi waktu kemarin melakukan pemilihan umum untuk mendukung anaknya. Kalau menurut Akang bagaimana? Apakah benar kenaikan harga beras sekarang yang sangat menggila itu karena bansos serangan? Ya, kalau saya melihat hukum supply demand itu berlaku, ya kan? Artinya ada supply yang kurang. Nah, supply itu kurang karena apa? Bansos ini ada 22 juta keluarga penerima manfaat. Kalau tiap keluarga menerima 10 kilo per bulan, berarti sudah 220.000 ton. Kalau 3 bulan diskaliguskan, berarti 660.000 ton. Itu luar biasa Bang. Artinya stok beras di Bulog berkurang. Kalau kita lihat panen Januari dan panen Februari itu kan belum surplus. Artinya dengan Bulog itu membagikan kemudian tidak menyerap dari masyarakat malah ngimpor, malah yang di masyarakat itu diserap oleh pihak lain yang harganya pasti naik gitu, hubungannya tidak langsung. Saya paham Mas Aka. Jor-jorannya Jokowi kemarin menurunkan beras berupa bansos sehingga stok beras di Bulog kita berkurang. Sehingga kekurangan beras tadi itu timbullah ledakan harga di lapangan. Ini Jokowi harus mengakui kesalahannya kemarin. Pasal itu mekanismenya responsif. Begitu ada aksi ada reaksi. Jadi mekanisme pasar rusak gara-gara bansos kemarin. Itu kesimpulan kita kan ya. Oke. Ini ada siapa yang ngomong ya? Saya lupa ya. Seorang menteri lah menjabat. Ya inilah akan ubi, jagung, pindah katanya sorghum. Ini menyakitkan banget kalau menurut saya. Karena masyarakat kita ini makan beras. Kecuali secara evolusi, secara bertahap-tahap. Sebenarnya jangan ketika beras langka. Ini sebenarnya apa yang disampaikan dia benar. Harusnya digeser tadi. Dulu orang Irian kan sagu. Ya, tapi sagu orang Irian malah geser. Saya tertarik dengan pernyataan lahan itu studi kelayakan. Betul. Yang terus saya pertanyakan maka adalah kenapa di situ tidak ada studi kelayakan? Seakan ditanam ubi tumbuh jagung. Jadi, artinya lahannya itu nggak cocok ditumbuhi ubi. Jadi ini kan nyetak sawah Pak. Tujuan sebenarnya pun istilahnya cetak sawah kan? Cetak sawah untuk beras kan. Tapi kenapa lari ke ubi? Itu salah satu cetak pangan lah itu ya. Berarti. Nah, sebagian besar kan cetak sawah sebenarnya, ya kan? Nah, itu tempatnya itu Bang, tempatnya gambut itu yang 1 juta. Kemudian dipilah-pilah, akhirnya udahlah cukup 100.000 aja kayak gitu ya kan? Kalau ke sana, itu traktor aja bisa tenggelam Bang. Jadi nggak cocok ditanam? Bukan nggak cocok. Apa? Desainnya itu
itu kan pasang surut Bang. Ya cocoknya apa sih itu seharusnya? Bisa, tapi desainnya dulu. Oh. Artinya Abang siap Mau tanam beras padi pun bisa. Siap dulu Mau tanggulnya. tanam ubi pun bisa. Siapin dulu tanggulnya. Oh. Infrastruktur manajemen airnya. Gitu. Seperti seperti itu loh. Oke. Itu Jadi, baru ke sini gitu loh. Ini nggak tahu. Ini dihajar di sini karena pendekatannya project. Ya, biar dapat pencitraan. Ya. Hasil ternyata hancur. Akhirnya Abang tahu nggak waktu awal-awal ke sana traktor pada tegel. oke. Apapun ditanam sebenarnya bisa situ ya. Oke, lanjut. Perpihakan itu bukan ditunjukkan dengan pidato Bang. Iya. Keberpihakan itu Iya. ditunjukkan dengan Mungkin anggaran. ini mafia. Abang sebentar, saya kasih tahu. Anggaran pertanian, Departemen Pertanian berapa? Turun. Abang sekarang ngarepin pertanian maju, tapi anggarannya turun. Ya, oke. Kadang itu anggaran itu banyak bancakan juga, enggak? Bukan bancakan dulu. Artinya dari situ aja udah turun. Indikatornya bahwa keberpihakan kita ke situ tidak serius. Terbaca. Nah, tinggal nanti kalau masalah bancakan pengawalan dong, ya kan kayak gitu loh. Ya, itu maksud saya Bang. Jadi keberpihakan pemerintah terlihat dari anggaran yang ada di pertanian. Betul. Nah, bisa sebagai indikator. Betul. Artinya gini juga, Kak. Kenapa pemerintah dalam masalah pangan, terutama beras, kenapa cara pikirnya nggak out of the box? Nah, punya gagasan besar. Kata Jokowi lompatan tinggi. ya. Lompatan tinggi apa nih? Buat anaknya jadi wakil presiden, buat anak menantunya jadi wali kota, buat anak bung sulungnya menjadi ketua partai dan menjadi calon presiden. Itu lompatan tinggi maksud Jokowi ya. Ya mungkin kita mungkin kita menerjemahkannya beda. Ya mungkin ya. Kita salah tafsir berarti dulu. Terjemah banget dengan wajah keluguannya, wajah kerakyatannya. Ternyata lompatan tinggi. Karena dulu menyampaikan untuk anaknya. Karena dulu menyampaikan beliau itu impor, kalau bisa jangan impor. Ya. Pangan itu yang pertama serius, dua berkelanjutan. Jadi desain pangan khususnya beras jangan sampai terganggu dengan pergantian tadi kepemimpinan nasional. Karena apa? Ini kebutuhan hajat hidup kita, ya kan? Kalau terjadi tadi perang, kalau terjadi embargo, kita masih bisa hidup semuanya. Oke kan? Terima kasih. Aduh. Karena begini juga, begini ya, kita kupas ini memang seru juga. Tapi kondisi sekarang ini saya nggak tahu dia apa solusinya kan? Apakah mesti dijogetin aja nih? Jangan dia anak-anak aja nih. Ya kan, jogetin aja. Karena kita sudah nggak tahu lagi nih apa ya. Sebenarnya ini salah desain ya. Salah desain. Sudah itu seperti Akang bilang tadi, Nabi Yusuf dulu bisa bisa membangun manajemennya. Betul. Ternyata dia nggak bisa membangun manajemennya, sehingga terjadi ledakannya. Makanya rakyat jogetin aja. Karena itu mau Jokowi kan? Mau saya ini mesti diberi pelajaran. Gitu ya. Oke, itu dulu. Baik. Oke, kita hari ini sangat menarik. Terima kasih Kang. Terima kasih. Itu masukan banyak ilmu diberikan pada saya, pada kami semuanya ada yang menonton di sini. Apa kata Soekarno? Pangan menyangkut hidup matinya rakyat. Makanya pemerintah harus serius memprioritaskan pangan ini. Jangan sekedar jargon, jangan sekedar teori, jangan sekedar retorika. Terima kasih. Salam buat kita semuanya. Mantap.